Dan yang sangat terkenal dan sangat dikenal orang itu benda pusaka Soekarno itu yang berbentuk tongkat komando, yang konon kabarnya beliau mendapatkan anugerah atau sebuah wahyu dari daerah seputaran Kalimantan. Dia mendapatkan dari tokoh yang sangat luar biasa dari daerah Kalimantan yang waktu itu bini sepuh atau sesepuh itu tadi bisa tahu bahwa Bung Karno itu akan jadi orang nomor satu. Saya sendiri kurang paham itu. Nah, setelah Eyang atau Empu yang dari daerah Kalimantan itu mengetahui bahwa Bung Karno akan menjadi orang nomor satu di saat Bung Karno itu mungkin waktu Bung Karno lagi merantau, dan waktu itu Bung Karno beda dari yang lain. Ya mungkin karena memang saya kurang paham masalah. Dan salah satunya dia mempunyai pusaka sengkelat yang namanya dulu ceritanya orang tua, dia memiliki pusaka Kiai Sengkelat atau Kiai Panjang yang dia dapatkan juga di perbatasan Alas Purwo waktu itu. Itu keris itu memang keris sengkelat tapi agak panjang, hampir 1 meter. Dan saya akan menyontohkan kerisnya, panjangnya mirip, ini hanya mirip seperti ini. Jadi perkiraan sekitar panjangnya itu 75 cm atau sampai 90 cm. Berikut gagangnya hampir 1 meter. Itu bisa pengetahuan saya, tapi ini hanya sekedar contoh. Jadi Bung Karno itu memiliki benda-benda pusaka yang sangat-sangat luar biasa dan istimewa sekali. Dan pusaka Kiai Sengkelat itu juga kembar, pasang dia, cuman satunya sekitaran 75 cm tinggi. Itu salah satunya. Contoh salah satunya seperti ini, yang panjang. Karena ini yang 90, ini yang 75 cm. Konon kabarnya pusaka itu dikembalikan lagi di perbatasan Alas Purwo, kabarnya menurut cerita ini sepuh atau orang-orang tua. Saya sendiri kurang paham itu. Ini cuma sekedar contoh menunjukkan seperti ini loh bentuknya. Tapi bukan ini yang milik Bung Karno, itu bukan. Alangkah istimewa sekali kalau ini milik Bung Karno. Lebih ke anak cucunya ya Pak yang ya mungkin tapi sepengetahuan saya itu sama Bung Karno sebelum dia meninggalkan keramaian, cerita ini sepuh dulu, orang tua dulu itu dikembalikan ke perbatasan Alas Purwo. Saya sendiri kurang paham itu. Dan yang sangat terkenal dan sangat dikenal orang itu benda pusaka Soekarno itu yang berbentuk tongkat komando, yang konon kabarnya beliau mendapatkan anugerah atau sebuah wahyu dari daerah seputaran Kalimantan.
dia mendapatkan tokoh yang sangat luar biasa dari daerah Kalimantan yang waktu itu ini sepuh atau sesepuh itu tadi bisa tahu bahwa Bung Karno itu akan jadi orang nomor satu. Saya sendiri kurang paham itu. Nah, setelah Eyang atau Empu yang dari daerah Kalimantan itu mengetahui bahwa Bung Karno akan menjadi orang nomor satu saat Bung Karno itu mungkin waktu Bung Karno lagi merantau, dan waktu itu Bung Karno kayaknya dia mendirikan pondok pesantren. Singkat cerita memang. Jadi yang itu tadi atau pilih sebutan itu tadi memberikan pusaka sebuah tongkat yang berisikan besi kuning. Nah, besi kuning itu tadi di dalam tongkat, dan tongkat itu terbuat dari seperti pohon pinang, tapi bukan pohon pinang, itu pohon pucang kalak, seperti pohon pinang. Nah, tongkat itu berisikan seperti sebilah bionet atau pisau yang buat pramukaan itu apa namanya? Ya, seperti itulah ya. Nah, itu dulu konon kabarnya tongkat itu dinamakan tongkat kelinting atau dinamakan tongkat komando Kiai Pucang Kalak. Jadi tongkat komando itu tadi menurut cerita orang-orang tua bernama Kiai Kelinting Pucang Kalak. Memang terbuat dari pohon kayu pucang kalak yang berbentuk seperti pohon pisau. Dan tongkat itu yang lebih anehnya lagi, itu bertempuran Garuda. Garuda. Ya nanti insya Allah ada salah satu yang buat contoh ya. Tapi aku hanya menyontohkan saja, karena tidak mungkin aku memiliki benda pusaka Bung Karno, tidak mungkin. Karena apa? Bung Karno itu orang istimewa sekali bagi saya. Tidak tahu untuk yang lain. Ngambil kopi mas, ngambil ngerokok dulu. Nah itu seperti itu mas. Jadi sebelum jelaskan, ya apabila penjelasan saya, penjabaran saya ini ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon maaf. Karena memang saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya dengar-dengar para bini sepuh dulu, orang-orang tua ini bercerita. Jadi bukan karena saya tahu sendiri tidak. Itu cerita orang tua zaman itu. Kalau memang waktu zaman itu, karena saya belum ada, belum dilahirkan. Yang saya tak ucapkan tadi, itu saya hanya ngasih contoh aja, bukan karena saya memiliki benda pusaka milik alangkah istimewanya saya kok bisa mendapatkan pusaka itu dari Bung Karno. Karena saya sendiri orang awam, tidak paham
seperti itu, karena memang waktu itu saya bilang nikah. Cuman kalau sudah contoh ya insya Allah ya, ambil kopi sama